Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan selanjutnya. Hari ini tema kecil kita adalah cara terbaik untuk melayani Tuhan. Tema besar kita adalah kita dibentuk untuk melayani Allah. Jadi Allah membentuk kita, shape, untuk melayaninya. Nah sekarang cara terbaik untuk melayani Allah. Sebelumnya saya ingin membacakan Injil Markus bab 10 ayat 43. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Menjadi besar di hadapan Allah berarti nyelondoh menjadi pelayan. Bukan pemimpin. Bukan pemimpin yang pelayan, tetapi pelayan. Nah, saya ingin menguraikan itu untuk renungan saya dalam retret pribadi ini, dan mudah-mudahan Anda pun bisa memetik buah-buahnya. Injil Matius 7 ayat 16 juga dikatakan, kamu akan mengenal mereka dari hasil perbuatannya. Melayani itu doing something, action. Ya, melayani. Kita berada dalam dunia yang sedang berebut siapa yang berhak untuk menjadi yang terbesar, untuk menjadi yang tertinggi, untuk sebanyak-banyaknya mempunyai pelayan. Dan seringkali kita tergoda juga untuk mengalami ada di sana. Tetapi konsep Yesus tentang hidup dan pelayanan sangatlah berbeda. Bukan sebanyak apa orang bisa melayani Anda karena status saya sebagai bos, tetapi seberapa banyak orang yang bisa mendapatkan pelayanan saya karena memang panggilan saya adalah seorang pelayan. Para murid dulu pun berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Dan itu terus diperdebatkan di antara banyak orang yang antusias dan ambisi untuk memperoleh tempat yang layak, kedudukan yang layak. Dan seringkali nilai pelayanan itu tidak signifikan dalam hidup sekarang. Maka ini tema yang sesungguhnya tidak menarik kecuali bagi orang-orang yang sungguh ingin memurnikan menjadi pelayan. Masih ingat renungan yang kemarin? Shape, bentuk. Allah membentuk kita. Untuk apa? Untuk melayani. Dan pelayanan kita sangatlah signifikan dalam membangun tubuh Kristus. Maka ketika kita mengundurkan diri atau kendor dalam pelayanan, betapa anggota tubuh itu ada kurangnya karena peran kita begitu sangat penting. Kita dibentuk untuk pelayanan. Ini penting, shape. Khususnya bagi refleksi saya sebagai imam, tetapi bagi setiap pribadi yang mengikuti retret ini, saya ingin mengatakan bahwa saya seumur hidup dipanggil menjadi pelayan. Katakan bersama saya seumur hidup dipanggil menjadi pelayan. Seorang bapak adalah pelayan, seorang ibu adalah pelayan, seorang anak adalah pelayan. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana saya terus mengembangkan hati seorang pelayan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
yang mau taat dan setia padamu Bapa. Rick Warren memberi catatan tentang siapa pelayan sejati dan ciri-cirinya apa. Yang pertama ada 6 kekasan pelayan sejati. Pelayan sejati memberikan diri mereka untuk melayani. Jadi pelayan sejati itu available untuk melayani, dan melayani itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang saya ingini. Tidak sesuai dengan apa yang menyenangkan hati. Tetapi diumpamakan seperti seorang tentara yang kapanpun dipanggil siap maju perang. Dikatakan menjadi seorang pelayan berarti menyerahkan hak untuk mengendalikan jadwal Anda dan mengizinkan Allah untuk menyelanya kapan saja sejauh Dia membutuhkan. Dahsyat ya, penyerahan diri bahkan hak pribadi supaya diatur oleh orang dan siap sedia ditempatkan dimanapun dan untuk tugas apapun. Yang kedua, pelayan sejati adalah yang memperhatikan kebutuhan. Memperhatikan kebutuhan orang lain sebagai subjek. Maka seringkali sigap dan siap sedia untuk tugas tertentu yang kita merasa bahkan tidak cocok dan merasa tidak layak dan merasa tidak pas untuk melakukannya. Dikatakan dalam kutipan Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Semua orang dan tentu saja orang-orang terdekat dari kita. Itu adalah subjek pelayanan kita. Nah, seringkali dikatakan kita kehilangan banyak kesempatan karena kurang peka dan kurang sigap. Merasa tidak mampu sehingga menolak. Sayang sekali, kesempatan untuk bertumbuh menjadi terhambat dan hilang. Yang ketiga adalah pelayan sejati melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka miliki. Melakukan yang terbaik dari apa? Apa yang dimiliki. Jadi, ini bertentangan dengan semboyan jangan melayani kalau belum sempurna. Atau berpikir bahwa melayani itu adalah hanya milik orang-orang yang hebat. Tidak. Setiap pribadi dibentuk oleh Tuhan, shape. Dan Tuhan kalau membentuknya itu lengkap. Sekali lagi, tentu saja karunia itu berbeda satu terhadap yang lain. Ada yang memang tidak bisa saya kerjakan dan orang lain lebih mampu. Tetapi apa yang ditanamkan Tuhan kepada kita cukup untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan yang kita miliki, shape yang kita miliki untuk tugas pelayanan-pelayanan itu. Maka jangan pernah ragu dengan kemampuan kita untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Dan itu konkret dalam konteks hidup sehari-hari. Jangan pernah ragu. Karena Allah memberi cukup bekal bagi kita untuk mempersembahkan hidup sebagai pelayan Tuhan. Yang keempat, pelayan sejati mengerjakan setiap tugas dengan dedikasi yang sama. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mencuci piring di pasturan, ada seorang ibu lewat dan kemudian mengambil tugas saya, seolah-olah seorang imam tidak layak untuk mencuci piring. Saya senang akan tanggap dia. Tetapi seorang imam entah sedang mencuci piring, entah sedang ngepel, entah sedang melayani sakramen, entah sedang kunjungan ke rumah orang kaya maupun rumah orang miskin, dedikasinya semestinya sama. Hati yang diberikan, cinta yang diberikan sama dan tidak menimbang soal-soal
tinggi rendahnya nilai pekerjaan, karena semua pekerjaan adalah mulia. Jika kamu mengira kamu terlalu penting untuk menolong seseorang yang membutuhkan, kamu hanyalah menipu dirimu sendiri. Kenapa menipu diri? Karena sesungguhnya panggilan Allah, kita dibentuk oleh Allah untuk melayani Tuhan, dan itu konkret dalam pelayanan-pelayanan harian sesuai dengan tugas dan panggilan kita. Kelima, pelayan sejati setia pada pelayanan mereka. Dia tidak pilih-pilih mana yang lebih ringan, tetapi apa yang memang menjadi tanggung jawabnya, ia kerjakan dengan kesungguhan hati dan tuntas. Ini gampang untuk dipahami, walaupun seringkali sulit untuk diwujudkan. Terakhir, pelayan sejati tetap rendah hati. Dia melakukan bukan untuk terkenal atau masyhur. Dan dia tidak mongkok oleh pujian, tetapi puas dan lega ketika bisa melakukan tanggung jawab pelayanannya. Ingat, pelayanannya. Ada banyak tulisan tentang museum orang terkenal di Amerika, ada 750. Kita juga tahu bahwa banyak orang-orang besar membuat museum pribadi. Ya. Dan juga ada 450 buku biografi orang terkenal di Amerika. Tetapi seorang pelayan tidak ada di sana. Dan itu adalah panggilan kita. Selamat merayakan anugerah kehidupan. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.